Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support video ini. Dan bagi yang belum, boleh pencet tombol subscribe di bawah. Terima kasih, semoga Tuhan memberikan kita kesehatan dan berkat yang melimpah. Hari ini saya akan berbagi cerita kepada teman-teman. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk bertanya kepada teman-teman. Teman-teman pasti pernah dong diundang ke dalam resepsi perkawinan. Ya, mungkin sering kita mendapatkan undangan tersebut. Atau hajatan atau kenduri yang diadakan di wilayah atau di lingkungan di mana kita tinggal. Di mana kita bisa hadir dan mewakili orang tua kita, atau kita sendiri yang diundang ke dalam acara tersebut. Apa yang teman-teman lakukan? Kita datang, cuek saja, lalu duduk, makan, setelah itu pulang. Atau kita merasa risih karena kita merasa orang-orang yang hadir dalam perjamuan itu atau dalam acara tersebut seolah-olah memperhatikan kita. Kita merasa jadi serba salah. Apakah baju saya ini terbalik atau rambut saya berantakan? Itu yang membuat kita kadang-kadang menjadi risih. Padahal mereka juga sibuk dengan acara mereka. Atau malah justru kita yang memperhatikan tingkah laku mereka di dalam acara resepsi perkawinan tersebut. Hal-hal seperti inilah yang mengingatkan saya akan sebuah cerita dalam Injil Lukas bab 14 ayat 1, 7 sampai dengan 11. Di mana saat itu Yesus diundang oleh seorang pimpinan orang Farisi untuk makan di rumahnya. Dan ketika Yesus masuk ke dalam rumahnya, orang-orang yang ada di dalam rumah itu mengamat-ngamati dia dengan seksama. Yesus tenang aja, dia tidak berbuat apa-apa. Tapi malah justru Tuhan Yesus yang memperhatikan tingkah laku mereka. Dan apa yang diperhatikan Yesus itu ternyata terlihat dalam pola mereka dalam acara resepsi perkawinan tersebut, di mana mereka saling berebut. Tempat duduk pun mereka rebutkan, ingin tampil di depan seperti orang yang terhormat. Mungkin dalam perkawinan Yahudi, mereka ada mangkuk khusus untuk tamu undangan yang mereka anggap terhormat. Jadi mereka menyediakan tempat. Melihat hal itu, Yesus tidak menegur langsung, tetapi Yesus menyatakan kepada mereka dengan sebuah perumpamaan. Ini kita bisa belajar dari sini. Ketika kita mau menegur seseorang, janganlah kita langsung ke orang tersebut, karena takutnya nanti dia tersinggung atau marah. Alangkah bijaknya kalau kita juga menggunakan sebuah perumpamaan agar dia bisa memahami duduk persoalannya. Nah, Yesus pun melakukan hal seperti ini. Dia mengatakan kepada mereka dengan sebuah perumpamaan. Kita akan baca dalam ayat 8 sampai dengan 10. Kalau seseorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Itu sebuah perumpamaan yang Yesus berikan kepada mereka untuk mereka merefleksikannya.
dari tingkah laku pola mereka dalam acara perjamuan perkawinan tersebut. Tapi kadang-kadang saya juga suka merenungkan perumpamaan yang tadi Tuhan Yesus katakan. Itu sebagai orang Katolik jujur saja itu kita lakukan. Kenapa? Ketika kita mengikuti perjamuan Ekaristi, umumnya bangku-bangku di depan itu kosong. Ya. Jadi seolah-olah dia merasa nggak pantas di depan, jadi di belakang. Padahal pastor atau romo itu sering mengundang mereka untuk mau duduk di depan. Dalam hal ini, Tuhan Yesus bukan atau sedang membuat suatu aturan baru untuk soal duduk. Mana tempat duduk yang pantas, mana yang tidak pantas. Bukan hal tersebut. Melainkan Yesus ingin mengajarkan kepada kita suatu sikap yang mestinya kita lakukan dan hidupi sebagai pengikut-pengikutnya, yaitu kerendahan hati. Rendah hati atau merendahkan diri adalah kemampuan mengenali diri kita sendiri dan memposisikan diri kita ini dengan tepat, baik di mata Tuhan maupun kepada orang-orang lain. Oleh karena itu, janganlah kita merasa layak mendapatkan suatu tempat kehormatan atau kita memburu penghargaan itu demi gengsi. Kita harus belajar rendah hati, namun bukan untuk kita mencari muka kepada orang lain, tetapi kita melakukannya dengan jujur dan tulus kepada orang lain. Mari teman-teman yang terkasih, kita diingatkan sekali lagi dalam ayat 11 di mana dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kebaikan-kebaikan orang bukanlah dilihat dari penampilannya atau statusnya atau jabatannya, tetapi dari sikap yang tulus mau menghargai orang lain. Barang siapa orang yang mau menghargai orang lain, bisa dikatakan merendahkan diri, maka dia juga akan dihormati, dihargai, bahkan ditinggikan. Teruslah baca kitab suci dan doa setiap hari, semoga kita belajar rendah hati. Terima kasih, Tuhan memberkati.